Hai semuanya, selamat datang di podcast pertamaku. Semoga kalian yang mendengarkan podcast ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di episode kali ini aku mengundang narasumber yang dia adalah salah satu temanku dan juga satu angkatan denganku. Meskipun kita tidak berbeda usia, tetapi kita memiliki perbedaan perspektif di setiap cerita. Aku berharap kalian enjoy mendengarkannya dan selamat menikmati. Halo guys, selamat datang di podcast aku bersama aku Hayu Imtiaz dan rekan aku bernama Diva Sekaranjani. Oke. Biasa dipanggil siapa? Biasanya dipanggil Janis. Janis. Iya. Kenapa tuh kok dipanggil Janis? Kenapa nggak Diva, Sekar gitu? Jadi awal mulanya itu waktu aku mau lulus SMP, itu aku bingung, aku habis ini mau dipanggil apa ya? Soalnya kan SD-nya tuh sudah Diva, SMP-nya udah Sekar, SMA-nya apa ini? Sekar lagi apa yang baru? Ternyata guruku bahasa Inggris itu bilang, wah ya gantilah. Terus aku bilang gini, oh ya udah Jani aja, ambil belakang kan masih masuk Anjani gitu kan. Iya. Ambil Jani, lakonnya dikasih tahu, jangan Jani, jelek, Janis aja gitu. Terus gitu. akhirnya kebawa, kalau perkenalan, kenalin namaku Janis, jadinya kebawa sampai sekarang. Oh iya. gitu. Jadi gitu, jadi dari guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Arti nama Janis ini sendiri apa artinya? Kalau artinya kurang tahu ya, tapi yang jelas apapun artinya pasti kalau orang tua ngasih itu buat yang terbaik. Iya, gitu nggak benar. sih? Iya, jadi tujuannya mungkin kalau di nama Anjani ini aku harus bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dibandingkan Gitu. nama Diva dan Sekar. Oh kayak gitu. Oke, bermula dari guru bahasa Inggris muncullah nama Nama Janis gitu. Oke. Jadi di podcast kali ini kita akan berbincang, mengobrol atau membahas terkait topik karena kita anak remaja, Iya. anak SMA yang sama-sama berdua ini kita SMA. Jadi kita mau membahas tentang percintaan di era kesibukan kita. Mengingat kita itu kan kelas 12. Kelas 12 itu kan pasti sibuk-sibuknya dengan masa depan, mikirin PTN, mikirin ujian praktek. Dan kita tuh ada yang bisa, ada yang enggak untuk Urusan percintaan. urusan percintaan ini ada yang mikir percintaan, ada yang enggak sama sekali serius tentang masa depannya terus. Janis sendiri nih, Iya. Janis mengalami urusan percintaan di kesibukan nggak? Di kesibukan mengalami ya, Oh, sedikit mengalami. ya, sedikit. Berhubung udah kenalnya lama semenjak SMP, sebenarnya udah kenal, tapi baru dekat Berarti lagi. Janis ini udah punya cowok, Yes, guys. alhamdulillah alhamdulillah ya. Jadi ada ya, tapi kita sama-sama ada kesibukan juga. Soalnya kan dia sama aku kan beda kota, jadi Oh, beda kota. ya, LDR gitu ya. ya, bukan beda ampun. kota lagi, beda Provinsi. pulau. Oh, pulau. Pulangnya beda. Jauh. Aku Di di mana, Jawa. di mana? Aku di Jawa, dia di Kalimantan. Astaga. Jauh Tuh, ya. Jauh. Jadi kita LDR. Akunya masih sekolah, anaknya udah kerja. Oh, udah beda generasi. Beda generasi. Beda generasi. Yang satu sibuk mikirin PTN, yang satu sibuk Sibuk. mikirin naikkan gaji. Iya, bener. Oke, jadi Janis ini mengalami percintaan di kala sibuknya sebagai siswi SMA, begitu. Kalau aku sendiri sih, aku dulunya itu sempat kepikiran waktu SMP, karena katanya Iya. itu SMA itu masa-masa yang indah. Oh, gitu. bener banget. Masa-masa yang lebih lah di SD SMP itu nggak ada apa-apanya kalau nggak ada SMA. Nggak di gitu. SMA. Iya, katanya tuh masa-masanya indah. Jadi dulu aku tuh mikirnya kayak, wah SMA ini aku harus kayak apa ya, masa-masaku itu harus Yang indah banget. Iya, yang indah banget, yang seperti ekspektasiku gitu. Iya. Dulu tuh sebenarnya nggak kepikiran kayak aku nggak mau bahas percintaan dulu, aku nggak mau kayak percintaan tuh jangan dulu deh gitu. Aku mau kayak
pertemanan aku, persahabatan aku itu jauh lebih indah gitu. Iya. Lihat-lihat dari ceritanya nih kayaknya udah punya cowok gitu lah. Gimana ini? Satu sekolah, ya, satu punya jurusan gitu. Ya kebetulan adalah gitu. Jadi sebenarnya menurut Janis ini untuk membagi waktu dengan urusan percintaan sama kesibukan PTN dan lain sebagainya itu bisa nggak dibagi? Kalau menurut aku bisa. Tapi kalau aku kan di sini bukan lagi mau ke PTN ya, tapi Gitu. mau ke Mau kemana nih? angkatan. Oh, angkatan. Ya, doain aja. Amin. Jadi biasanya kalau anak biasanya tuh bisa dibilang casis, calon siswa. Oh, Jadi kayak casis. iya, biasanya kan kita kayak olahraga bareng. Nah, biasanya kan kalau kita olahraga kan paling nggak bisa nih megang handphone. Nah, kalau itu bisa lah, yang namanya kesibukan sama ngalamin percintaan masih bisa kok, nggak Masih sesibuk bisa itu ya, lah. iya. Iya. Menurut Janis sendiri nih, kalau urusan percintaan ada hambatannya nggak sih? Kayak kita mengalami urusan percintaan sama yang kesibukan yang kita alami itu pasti ada hambatan nggak? Kalau hambatan itu mungkin ada ya, apalagi waktunya, situasinya. Kayak aku sama pacar aku kan beda, apalagi kan kita cuma bisa komunikasi lewat telepon kayak gitu. Jadi itu kalau menurut aku ada hambatannya gitu. Tapi tetap aja sih, kita kan kalau kita udah saling percaya kan bisa aja kita ngasih kabar, kan semuanya tergantung apa yang diperjuangkan. Iya. Pasti orang-orang pribadinya untuk mengalami urusan percintaan sama dengan kesibukannya kan pasti punya caranya tersendiri. Iya. Itu kan ya. Ada yang bisa memanage waktunya, ada yang nggak bisa, ada yang mau fokus ke salah satu aja, mungkin begitu. Pasti kalau dibilang ada hambatan kan pasti ada. Pasti gitu. ada. Tetapi gimana caranya kita gimana ya merespon hambatan itu? Gimana caranya kita untuk memberikan solusi dari hambatan itu gitu. Jadi urusan percintaan itu bukan salah satu hambatan sih sebenarnya. Meskipun kita nggak punya peristiwa percintaan, kita nggak punya seorang yang kita kagumi atau Iya. pacar gitu, bisa saja hambatan itu berasal dari mana saja ya Iya. kan. Dari temen juga bisa, Iya. dari lingkungan juga bisa. Dari lingkungan juga bisa. Jadi pacar itu bukan salah satu hambatan, tetapi bisa jadi hambatan kalau kita tidak bisa menyelesaikannya. Iya, begitu. benar-benar. Terus kalau kita sibuk nih, kita sama-sama sibuk, terus pacarnya kan Janis ini pacarnya di LDR. Kalimantan, Iya. iya kan lagi LDR. Gimana Janis memberikan pemahaman ke pacar kalau aku ini sibuk di sini gitu? Kalau aku tuh biasanya ngasih tahu. Jadi biasanya kalau dia itu di jamnya WIB itu, di aku sendiri biasanya kan dia jam 3 itu udah persiapan. Jam 3 itu udah persiapan mau berangkat kerja, tunggu bis dan segala macamnya. Itu habis itu dia ngabarin, aku mau berangkat kerja. Kadang aku baru balas itu jam 4. Jam 4 itu aku baru balas, 4 kalau nggak itu setengah 5 itu baru balas. Iya, oh iya hati-hati kayak gitu. Terus jadi kayak lebih ke apa ya, ngabarinnya kita nggak harus dia ngechat aku balas, dia balas chatnya aku balas lagi, nggak harus kayak gitu sih. Jadi biasanya tuh Nggak harus fast respon iya, gitu nggak harus ya. fast respon juga. Biasanya kalau ada kegiatan gitu aku videoin, aku sekarang lagi di sini. Dia nggak balas, tapi kan nanti pulang itu seenggaknya dia lega. Oh, Buka iya. handphone, oh aku dikabari, aku dianggap. Iya, gitu Aku ya. sih lebih ke gitu. Oke. Terus kadang pacarnya pernah nggak sih kayak kita udah ngasih pemahaman kan biasanya Iya. cowok itu kadang tuh ada yang khawatir atau gimana gitu kan kalau nggak dikabarin. Terus kalau kita udah memberikan memberikan pemahaman tapi dia nggak mau paham gitu, gimana caranya? Kalau aku sih biasanya aku tenangin dulu. Biasanya kan cowok itu kayak butuh waktu gitu nggak sih? Soalnya kan cowok itu lebih ke hatinya dipakai, pikirannya dipakai. Biasanya kalau lagi kayak gitu itu hatinya yang lebih dominan. Oh iya. Jadi iya. aku tenangin dulu, aku dieminnya itu kayak ya udah kamu jadi cewek itu jangan koar-koar yang
aku itu nggak kayak gini-gini, malah itu bikin emosi dia juga emosi ke kita. Jadi aku tenangin dulu, kalau udah tenangin aku ngejelasin. Kalau kita sama-sama masih sayang, kalau kita masih sama-sama mau berjuang, kita harus bisa saling percaya gitu ya. Jadi kayak ampun. aku itu kegiatannya kayak ini loh, kamu ya lihat aku jam sekian kayak gini, aku kegiatan hari ini aja kayak gitu. Kalau aku kayak gitu. Kalau Ayu gimana nih? Kalau Kira-kira aku sepengalaman aku ya, kasih pemahaman ke orang lain itu ya gitu, aku ngabarin, aku selalu nggak selalu 24 jam ngabarin sih. Sepentingnya aja, kalau dirasa penting untuk dikabarin agar orang lain nggak khawatir, ya ngabarin gitu. Kadang juga ngabarinnya nggak harus ke pacar, enggak kok. Kalau kalian nggak punya pacar, kalian bisa ngabarin ke orang tua, Iya, misalkan wajib gitu. kalau yang itu, Iya, wajib, jangan ke pacar wajib. orang lain. Itu nanti diamukin yang ada kan. Iya. Kita harus menyadarkan kalau sibuknya kita ini nggak hanya main-main gitu, sibuknya juga untuk entah itu untuk masa depan, untuk kalian sendiri atau diri kalian sendiri begitu. Keren. Iya. Terus gimana sih cara ngatur waktunya walaupun kita sibuk sama kegiatan di luar atau kegiatan di sekolah, tapi kita juga butuh quality time nih sama pacar gitu. Kan pasti ada sih kayak ada yang love language-nya tuh quality time. Setiap hari tuh harus ada tuh quality time gitu. Gimana? Kalau aku sendiri love language-nya bukan yang setiap hari harus quality time sih. Oh iya. Tapi setidaknya waktu ketemu adalah, kalau nggak gitu ya hari-hari. Biasanya kan dia kalau libur kerja, kalau gitu kita telepon. Kalau nggak telepon, kan kita nggak bisa kan telepon setiap hari, video call setiap hari gitu. Jadi kayak ya 1 jam 2 jam itu lebih dari cukup, kayak cerita saling ngelihat kayak ngapain ya hari ini, kegiatan saling bercerita. Jadi quality time aku nggak yang harus setiap hari ketemu gitu kan, nggak iya. harus face to face. Iya. Apalagi kan dia jauh ya. Apalagi jauh kan, teleponan juga salah satu quality time gitu. Oke. Jadi memanage waktunya gimana? Kalau aku biasanya itu aku selesaikan dulu tugas-tugas aku. Biasanya aku punya waktu sama pasangan aku itu di jam 10-an. 9-10, iya. Jadi kenapa? Soalnya kan kita dari pagi sampai sore udah sekolah. Nah, sore itu biasanya yang kegiatan fisik, persiapan gitu. Sampai biasanya maghrib, kalau nggak gitu mau sholat isya. Nah, habis sholat isya selesai, kerjakan tugas buat besok. Nah, kita selesaikan tugas buat besok, jadi nanti setelah jam 9 kita udah leha-leha buat ngapain aja gitu loh. Udah jadi, lega ya. Jadi mau kita quality time sama pacar kita itu kayak ya udah santai aja, tugas buat besok udah selesai semuanya selesai. Akhirnya nggak overthinking mikirin tugas, bebannya udah nggak ada gitu ya. Bener. Oke. Kalau menurut Jenis, pernah nggak sih kayak punya pacar yang satu lingkungan, misalkan satu sekolah sama Janis atau satu kelas mungkin? Ada nggak kepikiran gitu atau pernah mengalami nggak? Kalau itu pernah ya mengalami ya. Jadi sebelum sama yang ini, jadi sempat satu angkatan. Satu angkatan, satu kelas ya. Jadi itu satu organisasi juga. Jadi berasa kayak CCTV berjalan ya. CCTV pantau berjalan terus ya. Iya, kita mau kegiatan apa itu juga susah. Susahnya kenapa? Takutnya nanti kita kegiatan sama yang lain, dianya ada perasaan yang iri terus cemburu, kayak cemburu gitu, ya. Jadi apa-apa diawasin. Jadi pernah sih lebih ke ya lebih disarankan kalau aku anaknya kan suka bebas, suka yang kayak mengeksplor semuanya gitu, suka yang beda-beda. Jadi disarankan untuk tidak satu jurusan ya. Gitu. Satu jurusan, satu angkatan, satu organisasi, satu kelas. Enggak. Ya satu kelas mending enggak. Gitu. Kalau aku sih lebih seringnya tuh satu lingkup. Lebih seringnya satu lingkup. Ketemu entah itu dulunya satu kelas, terus satu organisasi juga pernah gitu. Dan saingannya pun, kalau misalkan kita saingannya satu kelas, kita saingan sama
pacar sendiri gitu kan. benar. Tapi di lain sisi kalau misalkan kita satu kelas misalkan atau satu organisasi, ketika dia rajin, Iya. kita males, itu rasanya kayak Malu. Iya Gengsi, malu kan. gengsi nggak Iya, akhirnya kita mau nggak mau kayak aku harus menyamaratakan Iya. nih gitu. Jadi kayak kita saling mensupport dalam keadaan apapun, intinya itu positif begitu. Oh, lebih banyak ke positif. Iya. Ya. Kalau yang negatif-negatif itu gimana ya? Jangan dulu ya. Kan Oh, kita iya. SMA masih kelas 12 Iya. gitu. Jadi kita harus pikir yang positif-positif positif dulu. aja. Iya, gitu. Aku mau tanya nih. Oh iya. Mau Kan tanya apa nih? Iya, kebetulan dia bersyukur banget. Aku ini kan nggak pernah yang namanya diselingkuhi. Oh Ya. gitu. Iya, iya. Takut banget, apalagi kalau pacar kita jauh, nggak sih? Iya. Kalau pacar kita jauh itu kayak Overthinkingnya makin iya. gitu ya. Apalagi kan di lingkupan kerja, di lingkupan luar itu pasti ada yang beda jenis ya, Oh, ada iya. cewek Iya, pastinya. pasti banyak bertemu dengan orang lain yang Iya. luas gitu ya. Apalagi takutnya menemukan wanita yang lebih baik dibandingkan kita. Aduh. Kira-kira yuk pernah nggak sih yuk ngalamin yang namanya diselingkuhi? Kebetulan sih pernah. Cukup Kebetulan Cukup pernah sakit. dan itu first time aku punya boyfriend. Oh, jadi agak sakitnya, oh bukan agak ya, sakitnya Double. double. Iya, double kebetulan. Tapi dari situ kayak aku gimana ya? Introspeksi gitu. Apa sih yang salah gitu? Dari dianya kah atau dari akunya kah? Mungkin kita sama-sama kayak melakukan kesalahan, akhirnya dia memilih jalan yang lain gitu. Oh iya. Jadinya ya begitu, kita nggak bisa nyalahin satu pihak aja sih kalau menurutku. Kalau misalkan satu pihak sudah melakukan kesalahan atau hal seperti itu, setidaknya kita harus sama-sama introspeksi gitu. Aku salahnya di mana, dia juga salahnya di mana gitu. Nggak mungkin dia salah, iya. Kalau dibilang salah kan pasti ya iya, dan kalau ada trauma sih enggak ya. Mungkin dulu sempet, bukan trauma ya namanya, kayak dulu kayak oh udah ngerasain pacaran, udah ngerasain seperti ini, kayak ya udah deh gitu, nggak mau lagi gitu. Kayak udah udah ngerasain ya udah gitu, mending nggak dulu. Mungkin kalau misalkan deket ya udah ayo deket aja gitu. Kalau untuk pacaran sekedar bermain-main, mending nggak dulu. Kalau dulu Kalau sekarang pikirannya gitu. Iya, berhubung sudah menemukan yang lebih baik, Iya. nggak ada salahnya lah untuk mencoba. Untuk lewat kita sebagai remaja, kita kan pasti kayak udah pikirannya kayak aku pengen mencoba hal baru, menikmati hal baru selagi di SMA gitu. Yang penting kita nggak macem-macem yang Iya. seperti yang viral-viral zaman sekarang gitu ya. Heeh. Yang penting kita positif, tetap positif, gimana pun kegiatannya, jangan sampai ke negatif, menyimpang Iya, dan iya, merugikan pihak diri sendiri dan juga orang lain. Kayaknya Begitu. tujuannya kan namanya support system. Mm-mm. Support system kan juga harus yang positif juga Iya kan. dong, pastinya. Oke, gitu. Terus kalau misalkan Janice nih, Janice udah tanya, Janice pernah juga nggak mengalami hal itu? Nah, kebetulan itu pernah. Bentar. Iya. Dan itu mempengaruhi pembelajaran Janice apa enggak? Pasti iya. Oh Soalnya iya. kan satu sekolah, apalagi satu kelas, Mm-mm. itu mempengaruhi banget. Sampai aku itu pernah, dulu itu masih ada ini UN waktu aku SMP yang mau dihilangin itu, kan itu masih ada ujian sekolah. Waktu itu aku bahasa Indonesia, namanya bahasa Indonesia aku namanya apa ya, ngerjakan tugas yang baca itu aku selalu dapat nilai bagus. Bahasa Indonesia itu selalu dapat nilai bagus. Kebetulan yang jaga itu guru bahasa Indonesia aku. Oke. Jadi langsung kayak, nilai kamu sudah bagus, dipertahankan ya. Iya. Nah, kebetulan jadi kan kepikiran kemarinnya itu habis putus karena tahu kalau dia itu punya yang baru, sedangkan yang baru ini itu selingkuhannya itu temen aku dulunya.
Ya ampun. Jadi kayak masih dihianatinya tuh kayak double sama orang yang kita percaya. Salah dua-duanya kan kita percaya. Kita sama-sama saling cerita disakitin kayak. Jadi ya ngaruhnya ke itu ke semuanya, ya ke pelajaran. Tapi kita kembalikan lagi. Tujuan kita kan masih sekolah nih. Masa masih iya sih sekolah. mau keganggu Stuck, sama iya. hal itu juga. Jadi dikesampingkan, kita fokus kalau kita udah jatuh di lubang ini, jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama kayak gitu. Benar. Jadi sekarang kembali lagi sih, kayak kalau seandainya emang ada urusan percintaan terus di era kesibukan kalian, itu pasti ada negatif ada positifnya. Itu tergantung orangnya sendiri, tergantung kita sendiri gimana menyikapinya gitu Ya, kan. bener-bener. Kalau kalian sudah memilih kayak aku mau ada hal percintaannya, ada hal manisnya di SMA gitu, ya itu kan tergantung kalian sendiri kan. Iya, bener-bener. Dan nanti dampak negatif positifnya juga kalian sendiri yang merasakan gitu. Jadi kita harus pintar-pintar gimana cara memilah dan memilih dan menyikapi hal-hal tersebut, begitu ya kan Kak Janis? Bener Oke. banget, bener. Sekian dulu podcast dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.